Serius, gua kaget. Pas buka Twitter pagi ini ada banyak banget orang yang cerita tentang penipuan lewat aplikasi kencan di internet. Tapi yang lebih bikin gua kaget lagi, ada curhatan mbak-mbak di Instagram yang cerita tentang pengalamannya kenalan di Biro Jodoh Muslim. Enggak tahu Biro Jodoh Muslim itu maksud dan konsepnya gimana, tapi mbaknya bilang, jangan merasa pintar bahwa kita tak akan bisa tertipu. Ternyata penipu jauh lebih pintar. Itu tadi dua cerita berbeda yang akan kita bahas di video ini. So langsung aja, welcome to Ruang Gelap. Kita bakal ngomongin soal James Daniel. Namanya palsu, orangnya asli, tapi identitasnya palsu. Pusing gak tuh? Foto-fotonya sengaja kita blur dulu, karena takutnya ilegal kena UU ITE, kasusnya masih baru. James yang kalian lihat ini mengaku punya pabrik tekstil dan garmen di 4 lokasi di Bandung dengan jumlah 22.000 karyawan. Masih ada lagi. Di Tangerang, James punya pabrik alat berat dengan 820 karyawan. Di APL Tower Property ada 50 karyawan. Plus 500 karyawan lebih yang bekerja di franchise miliknya di Starbucks, Sushi Tei, iBox, dan Chatime. Nah, dengan kehebatan, keagungan, dan keluar biasaan latar belakang James yang sangat halu ini, ternyata banyak loh yang tertarik dengan dia. Dia aja nyebut dirinya sendiri Power Ranger. Sekali shopping bisa sampai ratusan juta, at least sekali dalam seminggu. James juga mengaku rajin bersedekah iPhone 12 Pro Max. Banyak sisa di toko katanya. Ya, kalau nggak ada sisa di toko, nggak bisa jualan nggak sih? Tapi, kayak penipu-penipu hadiah lewat SMS, James meminta orang-orang yang dia tawari iPhone gratisan untuk membayar ongkir sebesar Rp899.700. Katanya kaya. Cerita ini dikisahkan oleh korbannya sendiri, @malamtanpakata di Twitter, yang mengaku terbuai dengan janji hidup bersama dan mimpi yang sangat sempurna. Semua hal yang terdengar terlalu bagus, biasanya udah pasti penipuan, red flag. Tapi menurut korban, kalau di dunia nyata, James sangat sopan dan punya manner yang bagus. Meskipun kadang-kadang James memang suka minta transfer uang karena banknya limit. Enggak cuma di Jakarta, James dulu katanya pernah menyerang warga Bali, Batam, Bandung, dan Balikpapan juga. Sangat aktif berpindah-pindah untuk mencari korban baru sekaligus melarikan diri. Di Bali, James mengaku punya rumah di Nusa Dua, tinggal sewa bulanan di Hotel Legian, dan punya mobil Porsche kuning. Kalau di Bali, James ngaku-ngaku punya rumah gede. Sedangkan kalau di Balikpapan, James mengaku punya outlet skincare, punya banyak properti apartemen, tapi tinggalnya di kos-kosan. Tapi kos-kosan banyak kok yang mahal, yang premium gitu. Jadi ya, positive thinking, mungkin kos-kosannya kos-kosan mahal. Total kerugian korban bermacam-macam. Ada yang 6 juta, 10 juta, bahkan laptopnya dibawa lari. James Daniel punya nama yang berbeda-beda. Ada yang bilang nama aslinya Dani, ada yang bilang juga Bella. Dan seperti yang kita ketahui guys, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akhirnya jatuh juga. James berhasil dipergoki oleh salah satu teman korban dan video kaburnya viral. Ini videonya. Gue gak nyakitin lu. Maunya lu gimana? Balikin duit gue gak? Udah cepetan. Teman saya nih. Kesana. Kesana mana? Sorry, kesana mana? Yuk kesana yuk. Kesana mana? Hotel Sultan. Parkir motornya di mana? Parkir motornya di mana? Sultan. Dia baru ke Sultan. No, di bawah Berry. Di bawah Berry. Dia enggak mau, gua enggak mau. Gua balikin sini. Ya gimana balikin anjing? Ini Pak, masa saya udah ngikutin dia hampir 2 kilo. Ya tapi kan bingung gua harus ngambil duit gimana maksudnya? Enggak usah. Transfer di sini 20 di depan saya. Iya, lu bisa yang baik-baik. Kenapa lu kabur? Kenapa lu apa sini? Saya nggak melakukan kekerasan. Saya bilang sama-samanya nak, bapak enak. Duduk. Video. Ini temen aku mau video call. Mau video call sama dia. Kalau emang benar kayak ini bisa bicara baik-baik. Iya. Ya nggak apa urusannya sama temen lu. Kayak video call bentar ya. Parah. Mendingan balikin dong. Buka lu, mas lu buka. Buka sana tuh. Sana mana? Sana mana? Sana mana? FX narik duit. Enggak. Lu jangan kayak gitu anjing. Pencore! 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 Nih, Weh, pencore! nih, maling nih. Kabur nih. Pencuri! Nih. Ini yang ikut ya. Ini kan orangnya. Nih.
Nih, kalau coba-coba bandar kabur bapak saya kami tahan. Nih. By the way, sedikit plot twist. Korban yang menceritakan cerita ini adalah laki-laki. Jadi, wajar aja kalau selama nonton video, kalian udah merasa ada sesuatu yang berbeda. Warga Twitter tuh nggak bisa lepas dari meme. Banyak banget orang yang langsung mencari harga outfit James. Mulai dari sepatunya yang seharga 1,5 juta, kaos kaki 400.000, kaos Adidas 150.000, masker 16.000, celana 260.000, dan yang nggak boleh ketinggalan, pepaya California seharga 50 ribuan ke atas. Belum lagi, pose James dibikin meme oleh banyak orang. Ada-ada aja warga Twitter. Itu tadi sedikit pengalihan cerita aja, biar kita agak rileks. Waktu scroll di Twitter, gue nemu satu komentar. Ada yang bilang cerita kejadian kayak gini udah banyak dan ada di akun Instagram @faydown_official. Jadi, gue kepoin lah akun ini. Salah satu cerita yang paling terakhir adalah kasus korban bernama Indah yang sayangnya kisahnya jauh dari kata indah. Indah sejak dulu sudah sering mendengar cerita tentang kejahatan laki-laki di dunia maya. Makanya, Indah selalu hati-hati saat bergaul dengan laki-laki, terutama saat mencari pasangan. Lewat Biro Jodoh Muslim, Indah bertemu sebut saja namanya Adi yang mengaku sebagai seorang PNS di kementerian. Foto dan orangnya asli, tapi nama, pekerjaan, dan identitas latar belakang semuanya palsu. Harapan Indah malah berubah menjadi tragedi. Indah diperkosa oleh Adi. Indah bingung. Mau ngadu ke orang tua, tapi orang tuanya sakit-sakitan. Indah juga malu. Jadi, dia cuma bisa curhat dan berpesan. Jangan merasa pintar bahwa kita tidak akan bisa tertipu. Ternyata penipu jauh lebih pintar. Mudah-mudahan dua cerita ini bisa menjaga kita dan orang-orang sekitar terhindar dari masalah, musibah, dan predator kejahatan. Predator ada banyak, di mana-mana, dalam rupa yang berbeda-beda. Sekarang semua orang sudah bisa mengakses internet. Alangkah baiknya kalau kita memantau satu sama lain, teman kita, terutama anak-anak di bawah umur. Kalau misalnya kita merasa ada aktivitas yang mencurigakan antara mereka dengan seseorang dari internet, jangan didiamkan. Karena cerita kayak gini, yang terungkap cuma sedikit. Yang terjadi, banyak. Dan sampai di sini dulu video kita kali ini. Kalau kalian pengen request atau bagi cerita, jangan lupa untuk email aja langsung ke misteriruanggelap@gmail.com. Thank you so much udah mendukung Ruang Gelap. Mudah-mudahan kalian semua sehat. Please take care, stay safe, and stay alive. See you in the next video.